Nah, untuk gaji yang mepet UMR nih, Mhm. gimana sih untuk memaksimalkan untuk bisa menjalani slow living ini? Iya, jadi itu tadi ya, kalau Mmm. dimaksimalkannya yang Mhm. pertama kita harus maksimalkan penghasilan yang kita punya, bagaimana supaya, proteksi kita terjaga. Mhm. Proteksi itu dengan, kita alokasikan dana darurat dan juga mungkin kita punya asuransi gitu ya. Itu penting, minimal asuransi kesehatan, karena memang biaya terbesar salah satunya di kehidupan kita itu adalah biaya kesehatan gitu ya. Mmm. Yang kedua, kita harus punya investasi, itu udah pasti banget. Karena kalau kita nggak investasi, apalagi gaji kita cuma UMR, itu kita nggak bisa punya akumulasi kekayaan yang cepat gitu ya. Nah, makanya investasinya juga instrumennya harus yang lebih agresif supaya uang yang terbatas ini atau yang sedikit ini bisa cepat menggumpal gitu ya, atau menggulung lah gitu ya, supaya kita punya resource yang banyak gitu. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah kita harus tekan biaya kehidupan kita tuh seminimalis mungkin gitu ya. Mhm. Mungkin kalau bisa dibilang kita harus frugal living dulu, baru kita bisa Baik. slow living gitu ya. Jadi Jadi itu yang arti yang berbeda ya berarti arti ya? yang berbeda, Oke. kalau frugal living itu kan kita bagaimana hidup sehemat mungkin gitu ya, sehemat mungkin. Makanya dibilang pelit gitu ya Makanya mungkin kadang dibilang beberapa. pelit, walaupun sebenarnya hemat, definisi hemat di sini adalah ya Mhm. hidup ya pas-pasan aja gitu ya. Jadi nggak Mhm. terlalu yang berlebih. Misalkan kita kalau cuma pakai baju cukup misalkan 2 seminggu, buat apa kita beli baju sampai 10 atau 15 misalkan kayak Iya. gitu. Kita kalau bisa makan dengan masak sendiri, beli di tukang sayur, kenapa kita harus makan di restoran mewah setiap hari misalkan. Itu kan definisi dari frugal living. Nah, mungkin orang-orang yang melakukan frugal living ini, dia punya ending atau punya tujuan atau goals-nya nanti adalah dia bisa slow living gitu ya, di tahapan Mmm. tertentu gitu. Karena memang dia menghemat atau bersusah payah dulu gitu ya, sehingga kedepannya dia bisa menikmati apa yang sudah dia tanam Baik, gitu. ini berhemat atau bersusah payah dulu begitu ya dengan Mhm, berinvestasi. Ini kalau misalkan di ya, persentase ini nih untuk biaya investasinya bisa dialihinnya berapa persen sih untuk, investasi-investasi untuk mhm. menuju slow living? Iya, Heeh. mungkin kalau untuk orang-orang kalau kita kategorinya UMR gitu Iya. ya, ya paling tidak 5% minimal dari penghasilan kita itu udah harus kita, alokasikan buat investasi gitu ya. Mhm. Jadi jangan sampai nanti, kita, tidak bisa punya akumulasi kekayaan yang cukup gitu. Karena kalau untuk gajinya yang UMR itu kan kalau terlalu besar juga mungkin Iya. dia akan berat gitu ya, karena ada Mhm. alokasi-alokasi lain yang mungkin dia harus, masukkan gitu ya. Nah, paling 5% itu minimal. Kalau syukur-syukur bisa 10% atau lebih itu bagus gitu. Tapi mungkin dia akan sangat frugal sekali kali hidupnya ya, karena memang kan biaya operasional itu biasanya udah 50% sendiri, bahkan bisa lebih gitu ya. Nah, paling tidak 5% atau 10% itu harus investasi, 5% sampai 10% itu untuk proteksi dan dana darurat gitu ya. Mhm. Nah, sisanya mungkin bisa buat lain-lain gitu ya, atau kalau memang masih mau menikmati hidup misalkan ya lifestyle-nya adalah sedikit mungkin pergi ke mall, makan, tapi ya nggak bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali, mungkin sebulan sekali gitu ya, gitu. Baik, ini menarik nih kalau Mas Ai, sebenarnya sih Ya, kalau misalkan kita lihat begitu ya, ini sebenarnya apa yang harus disiapkan jika mau slow living kan tadi Mas, mhm mhm Ai mhm udah mhm. bilang proteksi dan dana darurat. Iya iya, Terus ada juga investasi dan dana pensiun. Nah, pensiun. ini yang lebih berat nih. Nah, Ini ini yang dive lebih nih, berat ini berat gitu. banget. Itu gimana nih Karena cara kalau menghindari? kita mau slow living, yang pertama harus kita lakukan adalah melunasi hutang gitu Mhm. ya. Karena kalau kita masih punya hutang, kita nggak akan bisa slow. Karena hutang itu akan mengejar-ngejar kita. Apalagi hutang itu biasanya bunganya menggulung gitu ya. Istilahnya dia akan bunga berbunga gitu ya, compounding interest. Nah, ini juga akan sangat berat gitu ya. Namanya juga slow living, dia Mhm. nggak usah berat-berat mikir harus kerja apa, besok harus bayar cicilan berapa gitu ya, nanti ada tugas apa gitu, atau harus ngerjakan apa buat dapat uang berapa gitu ya. Kalau slow living itu yaudah kita tinggal menikmati hidup aja apa yang kita mau, misalkan kita pengen bersantai di kapal pesiar atau mungkin kita hidup di pedesaan atau mungkin menikmati hidup, dengan keluarga dengan cukup misalkan, ya di perkotaan tapi juga, misalkan tinggal makan, jalan-jalan gitu ya, atau apapun lah, baca buku, nonton film yang memang kita suka dan kita mau. Slow living itu mungkin definisinya berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain, tapi intinya adalah dia menikmati hidup, gitu. Baik, jadi slow living dan produktivitas bisa jalan seiring beriringan nggak? Sering jalan Bisa? beriringan, bisa aja Oke. gitu. Misalkan dia, tetap misalkan dia punya investasi gitu ya, Mhm. jadi dia nggak perlu harus kerja, jadi uang yang bekerja. Dan biasanya memang di negara maju itu, orang-orang itu disebut atau di negara itu disebut negara maju, ya Mhm. dia uang yang sudah bekerja gitu, bukan lagi orangnya gitu. Nah inilah biasanya orang-orang yang slow living itu dia sudah punya resource yang cukup
dan uangnya itu bekerja untuk dia gitu. Jadi dia tidak perlu lagi capek-capek pikir untuk bekerja gitu. Baik, Mas Ai, ini sebelum kita beralih ke Ya, slide selanjutnya begitu ya, kini kita beralih ke pertanyaan sosial media dulu dari ya, Instagram @CNBC Indonesia. Ini ada dari @irahulu31. ya. Apa sebenarnya perbedaan antara slow living dengan frugal living dan apa irisan antara dua istilah ini? Tadi sempat kita Iya, tadi sempat singgung ya. aku ulas sedikit ya. Jadi memang biasanya orang-orang yang ingin punya tujuan slow living, dia awalnya akan frugal living dulu gitu ya. Jadi benar-benar dia hidup minimalis gitu ya, sehemat mungkin sesuai dengan istilahnya pengeluaran wajibnya aja gitu ya. Nah, sisa uangnya itu dia tabungkan, dia investasi gitu ya, dia masukkan ke dana pensiun supaya nanti di target tertentu misalkan di 10 atau 20 tahun kemudian dia bisa hidup slow living gitu ya. Nah, ini biasanya alurnya seperti ini nih yang harus dilakukan kalau kita mau slow living gitu ya. Yang pertama ya kita harus buang jauh-jauh niat berutang itu ya, apalagi kalau gajinya UMR nih, mohon maaf ya. Ya berarti kita harus jauh-jauh buang untuk ambil utang gitu ya. Yang kedua ya itu tadi buang latte faktor, pengeluaran yang kecil-kecil tapi rutin dan akhirnya juga menggerogoti penghasilan kita juga ya. Nah, Ini ya yang penting ya. itu Ini paling penting jajan juga. kopi tiap hari nggak Betul, misalnya seberapa, jajan tapi kalau kopi tiap hari lumayan juga per lumayan bulan loh. ya Iya, itu hitung-hitungannya. minimal at least 20.000 ya kopi yang paling murah itu ya. Paling murah. Kopi kekinian gitu kan. Nah, ini juga tidak kalah penting misalkan sisihkan 5% buat proteksi gitu ya. Alokasikan 5% buat investasi dan ini yang terakhir ya tekan budget operasional seminimal mungkin ya. Kalau bisa makan ya masak biar lebih hemat gitu ya. Iya. Transportasi ke kantor misalkan pakai transportasi publik aja, nggak usah bawa mobil atau motor gitu ya. Komunikasi ya itu tadi misalkan kalau misalkan di kantor ada wifi ya kita hemat-hemat ya paket datanya Paket gitu kan. data ya. Mobile datanya kan. Itu kan lumayan loh. Kadang kan kita kalau tanpa terasa mungkin 100.000, 200.000 sebulan kan itu lumayan kalau bisa kita hemat. Jadi sekecil itu kita harus pertimbangkan supaya kita bisa dapat hasil yang maksimal dan bisa mencapai target slow living dengan cepat gitu, Safira. Baik, ini dari kesekian aspek begitu ya. Ini menurut saya yang paling susah ini niat berutang begitu ya. Karena Niat berutang, sebenarnya kalau iya. misalkan kita di posisi untuk menjalankan frugal living Iya. begitu ya, kita di mana masih anak-anak muda yang memang mau punya investasi yang emang kita mau akan berikan ke aset misalkan Iya. rumah atau apa, itu kan pasti nyicil, Betul, utang. betul. Nah, itu agak gimana ya? Itu kan suatu yang berjalanan yang baik juga buat kita di masa depan begitu ya untuk bisa memiliki aset. Iya, Tapi kita iya. juga di satu sisi lain itu kita berutang begitu ya Betul, untuk setidaknya betul. ada yang dibayarkan tiap bulan. Nah, itu Betul. menurut Mas Ai gimana? Iya, dan ini sebenarnya ada beberapa triknya. Jadi misalkan kita belum punya rumah sendiri gitu ya. Kalau kita masih single, ya kenapa enggak kita tinggal sama orang tua aja gitu. Kan itu berhemat juga kan gitu. Kalau kita sudah berkeluarga, tapi ya misalkan masih boleh tinggal sama orang tua, jadi budgetnya bisa sharing, ya kenapa enggak juga gitu ya. Atau kalau misalkan kita harus punya tempat tinggal sendiri ya. Iya. Kita mungkin nggak bisa mencapai beli KPR gitu ya, atau rumah DP rumah ya. Paling nggak kita ngontrak atau ngekos mungkin yang budgetnya seminimal mungkin gitu. Intinya adalah kita tekan budgetnya Pengeluaran. seminimal mungkin gitu. Kita jangan pengennya tuh yang enak gitu ya, yang besar rumahnya atau yang mewah barang-barangnya ya nggak juga lah. Kita harus benar-benar konsisten dan disiplin gitu ya dengan hidup yang lebih hemat demi target kita itu yang memang slow living yang memang semuanya pengen gitu ya mencapai fase itu gitu.